Selama 2 tahun terakhir ini, perdagangan produk pangan global telah menghadapi tantangan cukup berat yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tantangan ini ditambah lagi dengan pecahnya konflik Rusia dan Ukraina yang dampaknya mempengaruhi cadangan pangan dunia dan kian mendisrupsi rantai pasok global yang sudah mulai terganggu sejak pandemi berlangsung. Rusia memainkan peran penting dalam produksi dan pasokan pangan global. Negara itu menyuplai 20% kebutuhan gandum dunia. Produksi input sektor pertanian, yaitu pupuk, juga terkonsentrasi di Rusia. Sementara dunia menjuluki Ukraina sebagai keranjang roti, bukan tanpa alasan. Negara itu merupakan produsen utama dunia untuk gandum, jagung, dan serealia. Sejumlah 30% kebutuhan gandum Indonesia juga dikapalkan dari Ukraina. Rusia dan Ukraina secara bersama-sama juga merupakan pemasok utama minyak nabati global. Dua negara itu adalah produsen dan eksportir penting minyak canola yang berbahan baku rapeseed dan juga pemasok 52% kebutuhan dunia atas minyak biji bunga matahari. Harga bahan pangan yang sudah membumbung sejak semester 2 2020 diberitakan mencapai titik tertinggi di bulan Februari 2022. Harga gandum telah melonjak lebih dari 50%, harga jagung melambung 25%, harga minyak biji bunga matahari melesat lebih dari 35%, minyak kedelai sebesar 20%, dan minyak sawit meningkat sebesar 50%. Faktor penyebabnya antara lain adalah tingginya permintaan yang disebabkan oleh kepanikan pasar sejak meletusnya konflik Rusia-Ukraina, terdisrupsinya pasokan, dan mahalnya biaya logistik. Tingginya permintaan dunia dan tidak stabilnya harga gas alam juga menyebabkan harga pupuk meningkat. Harga urea misalnya meningkat lebih dari 3 kali lipat akhir-akhir ini. Perkembangan ini secara langsung juga turut melambungkan biaya produksi sektor pertanian yang berujung pada peningkatan harga komoditas pangan. Menyikapi situasi ini, reaksi kelompok negara di berbagai belahan dunia bervariasi. Beberapa negara yang segera mengambil langkah aksi tercatat adalah Hungaria yang mengeluarkan larangan ekspor serealia. Moldova menunda pengapalan komoditas gandum, jagung, dan gula. Turki memperketat pengaturan tata niaga ekspor gandum, dan Bulgaria melakukan rasionalisasi penjualan serealia di dalam negeri serta melarang penjualan ekspor. Otoritas Argentina juga diberitakan menerapkan larangan pengapalan kedelai ke luar negeri. Upaya ini diyakini merupakan langkah awal pemerintah Argentina untuk menaikkan pajak ekspor kedelai yang saat ini mencapai 31%. Pemerintah Mesir juga telah melarang ekspor produk pertanian utamanya, termasuk berbagai jenis tepung, gandum, dan kacang-kacangan. Bagaimana dengan Indonesia? Gandum yang merupakan bahan dasar mie instan, pasta, dan roti menduduki peringkat pertama impor Indonesia dari Ukraina dengan nilai 946,5 juta US dollar pada tahun 2021. Sementara pupuk merupakan komoditas kedua terbesar yang diimpor oleh Indonesia dari Rusia setelah batu bara dengan nilai 326,1 juta US dollar pada tahun lalu. Indonesia perlu segera mencari alternatif sumber pasokan baru untuk komoditas yang tidak tersedia di dalam negeri, seperti gandum dan komoditas yang demand-nya sangat tinggi di dalam negeri karena dikonsumsi sebagai bahan pangan dan pakan ternak, seperti jagung dan kedelai. Stok bahan pangan ini di dalam negeri harus tetap tinggi agar harga tetap stabil. Apabila harga jagung pakan melambung tinggi, maka dampaknya akan sangat terasa ke harga ayam dan telur ayam yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat sebagai sumber protein. Sementara untuk kedelai, pemerintah perlu memikirkan beban yang akan ditanggung konsumen apabila kedelai tidak tersedia karena banyak UMKM dan pedagang kecil yang menggunakan komoditas ini sebagai bahan baku dalam produksi tahu dan tempe. Kondisi tidak terjangkaunya harga pangan dan pakan serta himpitan ekonomi dapat memantik krisis sosial, politik, dan ekonomi yang lebih serius. Di tengah situasi seperti ini, Indonesia perlu melakukan langkah aksi, baik secara individual maupun kolektif. Pemerintah perlu segera mencari alternatif sumber pasokan baru untuk komoditas pangan dan pakan yang belum dapat dipenuhi secara mencukupi dari sumber-sumber di dalam negeri. Mengintensifkan kembali upaya diversifikasi sumber pangan nasional berbasis pada potensi sumber pangan lokal guna memastikan ketahanan pangan nasional.
pemerintah agar sedapat mungkin menghindari penerapan kebijakan perdagangan yang bersifat ADHOC dan restriktif. Kebijakan perdagangan perlu mengkaji potensi dampak di pasar global karena reperkusinya akan terefleksikan kembali ke dalam negeri. Restriksi ekspor komoditas pangan mungkin dapat menjadi solusi jangka pendek, tetapi dia akan mengundang konsekuensi serius karena pasar akan langsung bereaksi dan berspekulasi disebabkan adanya risiko keterbatasan pasokan dan kenaikan harga internasional. Pemerintah perlu memperkuat engagement dan kerjasama bilateral, regional, atau multilateral guna meningkatkan komunikasi, transparansi, assessment, dan mencari solusi kolektif atas permasalahan pasar global.